Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ketiga. Uh, apa itu hukum cyber atau cyber law? Cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Istilah lainnya seperti hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. Cakupannya luas, tidak hanya kejahatan, tapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Ruang lingkup ruang lingkup hukum cyber yaitu pertama regulasi kegiatan digital, perlindungan hak, kejahatan digital, aspek teknis dan keamanan, eh, aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial budaya dan etika. Mengapa dikatakan disebut cyber? Karena cyber atau sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya yaitu membantu pembuktian dan penegakan hukum. Sejarah hukum cyber di Indonesia, yaitu pada era praregulasi itu 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Yang kedua, era transisi reformasi yaitu 1998 sampai dengan 2008, merupakan kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga, era Undang-Undang ITE tahun 2008 sampai tahun 2016, merupakan konsolidasi regulasi. Yang selanjutnya era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang atau penyempurnaannya. Kemudian perkembangan kelembagaan dan perkembangan regulasi komplementer. Eh, Berikutlah hukum perbandingan hukum internasional. Posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komprehensif UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime 2021. Ini merupakan data-datanya, aspek hukumnya itu pertama payung hukum. Indonesia itu Undang-Undang ITE nomor tahun 2008 dan 2016. Malaysia Computer Crimes Act 1997 dan sampai dan 2020. Singapura itu Computer Misuse Act 1993 dan 2017. Data protection-nya Indonesia itu Undang-Undang PDP 2022, Malaysia PDPA 2010, Singapura PDPA 2012 dan 2020. Cyber Security Agency BSSM per tahun 2017, Malaysia NHCA 2017, dan Singapura itu CSA 2015. Kemudian International Convention, uh, Budapest Convention untuk Indonesia, Malaysia Budapest Convention, Singapura Budapest Convention juga. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyber. Yang pertama, Internal Review of Criminal Policy UN Manual. Kemudian ada 6 prinsip dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum atau remedium. Kemudian rumusan ketentuan harus jelas. Deskripsi perbuatan harus spesifik. Diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Hanya perbuatan dengan kesengajaan yang dipidana. Pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan Undang-Undang ITE, Undang-Undang TI di Indonesia. Yang pertama, tahun 1999, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36, tahun 2020, tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19, tahun 2002 juga Undang-Undang TPPU Nomor 15, kemudian 2008 Undang-Undang ITE Nomor 11 atau payung hukumnya. 2016 revisi Undang-Undang ITE Nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru yang pertama, hukum cyber, hukum telematika, hukum dunia maya, dan hukum antara. Kebutuhan ITE yang pertama, globalisasi informasi. Indonesia bagian dari masyarakat luas dunia. Perubahan bentuk perbuatan hukum, lahirnya bentuk hukum baru, perlindungan kepentingan nasional, pencegahan penyalahgunaan. Asas pemanfaatan teknologi informasi pasal 3 Undang-Undang ITE. Yang pertama, kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, iktikat baik dalam transaksi, dan kebebasan memilih teknologi. Tujuan pemanfaatan
Teknologi Informasi Pasal 4 Undang-Undang ITE. Pertama, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan pemikiran, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Studi kasusnya itu pada perbankan online. Faktanya, masyarakat dan perbankan gunakan teknologi informasi sebagai tools. Regulasinya sebelum Undang-Undang ITE tidak konferensif. Pasca Undang-Undang ITE payung hukum transaksi elektronik, contohnya mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Mungkin itu saja materi yang saya dapat review pada pertemuan ketiga ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.